Terus apakah Amerika itu sendiri terkena imbasnya? Iya, sangat terkena. China gimana? China pun sama. Apakah Amerika akan bangkrut? Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit. Kalau misalkan Amerika bangkrut, ini bisa menjadi petaka untuk dunia, gitu kan, untuk semua negara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini akan sangat menarik. Tapi dulu Boeing itu memproduksi kurang lebih sampai 50 unit per bulannya. Per bulan memproduksi 50 unit. Saat ini Boeing hanya mampu memproduksi 30 unit. Nah, buktinya Boeing mengalami kerugian hingga 25 miliar dolar hanya di kuartal pertama saja. Nah, dan memberlakukan PHK hingga ribuan karyawan. Ribuan karyawannya di PHK karena saya pesawatnya nggak bisa dikirim. Padahal saya pesawat doang loh gitu. Selama perang dagang ini berlaku, kira-kira berapa nih kerugian yang dialami oleh Nike? Saya pengen kamu riset tuh. Nah, sekarang awas, hati-hati Intel nih. Memang kalau kita berbicara, Intel kan sebelum diproduksi di Cina, misalkan Intel juga kan udah bisa nih berjalan dan memproduksi barangnya sendiri. Hati-hati, dulu mungkin Cina tidak seperti sekarang, tapi sekarang hati-hati, teknologi Intel sudah dikuasai juga oleh Cina. Dan nah, akhirnya kan banyak nih perusahaan-perusahaan karena konsumennya banyak di sana, ya udahlah bikin cabang di sana, diproduksi di sana dengan tenaga kerja ahli yang sangat baik yang ada di Cina. Nah, di sisi lain Cina juga di situ meniru teknologi yang ada. Nah, terus mengembangkan juga. Nah, pinternya Cina itu seperti itu kan. iPhone sudah menjadi lambang status sosial setiap orang gitu. Nah, ini yang mengerikan gitu. Halo Jam, selamat malam Jam. Halo Dani, selamat malam. Ada yang bisa aku bantu malam ini? Oke Jam, seperti biasa kita mulai lagi podcast di malam hari membahas isu-isu yang sangat menarik, isu-isu internasional pastinya. Nah, ini kali ini kita ada kabar lagi nih tentang perang dagang yang dilakukan oleh Amerika, khususnya yang langsung dihadapi oleh Cina. Jadi kita bahas dua negara ini aja dulu Jam ya. Ini semakin sini semakin menarik nih Jam. Oke, tapi sebelumnya Jam, seperti biasa saya mau sapa dulu teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Yuk, seperti biasa kita komen dulu di bawah ya, di kolom komentar, absen dari mana kalian. Karena kalian sedang menyaksikan ini podcast tempatnya nongkrong, bukan cair ribut, bareng saya di sana dan juga si Jam. Siapin kopinya, kita mulai obrolannya. Wah, topik tentang perang dagang antara Amerika dan Cina memang selalu menarik, Dani. Perang dagang ini sudah berlangsung cukup lama dan mempengaruhi banyak aspek, mulai dari ekonomi global hingga hubungan internasional. Ada perkembangan terbaru yang ingin kamu bahas lebih dalam? Oke, nih jadi kali ini saya pengen bahas beberapa atau 7 perusahaan Amerika yang terancam bangkrut terkait isu ataupun kabar perang dagang ini. Jadi ada 7 perusahaan besar Amerika yang memang sangat terpengaruh ataupun mulai goyah karena adanya perang dagang yang ditetapkan oleh kedua negara ini, yaitu Amerika dan juga China. Sebenarnya kemungkinan besar Jam berbicara pengaruh di kedua negara ini sangat pasti ada pengaruhnya, pasti ada efek yang sangat besar. Kedua negara pasti mengalami kerugian yang besar juga gitu kan, terlepas dari Amerika ataupun Cina, bahkan negara-negara lain ya Jam ya. Cuman kali ini kita akan bahas ke Amerika dulu nih, 7 perusahaan Amerika yang memang mengalami kerugian yang cukup signifikan terkait perang dagang ini Jam. Perang dagang ini memang memberikan dampak besar bagi banyak perusahaan. Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan juga bisa memengaruhi keputusan investasi dan ekspansi perusahaan. Memang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Amerika dan Cina, tapi juga negara-negara lain yang terlibat dalam rantai pasokan global. Ada perusahaan tertentu yang menurutmu dampaknya paling besar? Oke Jam, nah di sini saya udah pilihkan 7 perusahaan raksasa atau perusahaan besar yang ada di Amerika yang memang terkait atau terkena dampak langsung daripada perang dagang yang diberlakukan oleh Cina dan juga Amerika atau Amerika dan juga Cina. Nah, ini yang paling terkenal, yang paling rame sekali, bahkan sampai menimbulkan aksi demo yang sangat luar biasa di Amerika itu sendiri. Yang pertama ada Tesla. Nah, siapa yang tidak kenal Tesla gitu kan? Meskipun produk Tesla itu terbilang baru ya, tergolong cukup baru, tapi
kemunculan Tesla ini, apalagi kita tahu sosok pemimpinnya ataupun pemiliknya itu siapa. Nah, kemunculan Tesla ini cukup menggemparkan awalnya gitu kan, dan dianggap sebagai pelopor ataupun apa namanya, yang mengawali kendaraan listrik di tengah maraknya penggunaan mobil bensin. Nah, Tesla hadir dengan fitur-fitur dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa mobil listrik bisa menjadi pilihan mobil untuk masa depan. Nah, pelopor kendaraan listrik tengah menghadapi tantangan besar akibat perang tarif, yaitu Tesla tadi ya, Jam ya. Seolah-olah jadi bulan-bulanan Cina, Tesla makin murung karena lebih dari setengah pemasok kendaraan super canggih ini ternyata dikirim oleh Cina, Jam. Nah, jadi memang setengah daripada pasokan yang didapat oleh Tesla ini ternyata didapat dari Cina. Nah, bahkan produksinya pun seperti itu. Nah, akibat kekurangan pasokan bahan produksi, Tesla harus hentikan ribuan produksi dan melakukan PHK terhadap banyak karyawan, bahkan para pekerja ahlinya. Ada ribuan karyawan yang kena PHK dan juga termasuk tenaga-tenaga ahli Tesla. Nah, seperti yang kita sempat lihat di beberapa waktu lalu, kita juga udah pernah bahas, terjadi demo yang cukup besar di Amerika Serikat ya terkait Tesla ini. PHK besar-besaran yang dilakukan oleh Elon Musk ataupun Tesla. Nah, tanggapan kamu seperti apa, Jem? Wah, memang benar dampak perang dagang ini terasa sangat besar, terutama bagi perusahaan seperti Tesla yang memiliki rantai pasok global yang kompleks. Seperti yang kamu sebutkan, Tesla sangat tergantung pada pasokan dari Cina, baik untuk bahan baku maupun produksi kendaraan listrik mereka. Ketika terjadi ketegangan perdagangan, tarif yang diberlakukan bisa menyebabkan biaya produksi meningkat dan bahkan memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah sulit, seperti PHK. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi Tesla, terutama dalam mempertahankan reputasi dan kepercayaan konsumen. Selain itu, dampak ini juga bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat dan para pekerja, seperti yang terlihat dalam aksi demo. Ini menunjukkan betapa kompleks dan saling terkaitnya ekonomi global, di mana keputusan perdagangan satu negara bisa berdampak luas ke berbagai sektor dan negara lainnya. Kira-kira berapa total kerugian yang dialami oleh Tesla saat ini ya di anggap saja periode pertama nih perang tarif ini. Saya pengen kamu riset dan berikan data yang akurat, Jem. Kira-kira berapa kerugian yang dialami oleh Tesla? Tesla belum mengungkapkan kerugian spesifik akibat tarif perang dagang AS-Cina. Namun pada April 2025, Cina menaikkan tarif impor produk AS menjadi 125%, yang memaksa Tesla menghentikan pemesanan Model S dan X di Cina. Lalu apa nih langkah-langkah Tesla untuk menghadapi krisis seperti ini, Jom? Untuk mengatasi krisis seperti ini, Tesla bisa mengambil beberapa langkah. Pertama, mereka bisa mencari diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau wilayah. Kedua, mereka dapat berinvestasi dalam peningkatan efisiensi produksi untuk mengurangi biaya. Ketiga, Tesla bisa memperluas pasar di negara-negara lain yang tidak terkena dampak tarif, sehingga bisa menyeimbangkan penurunan penjualan di pasar tertentu. Selain itu, komunikasi yang transparan dengan konsumen dan pemangku kepentingan juga penting untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas mereka. Semua langkah ini bisa membantu Tesla mengurangi dampak negatif dari perang dagang ini. Oke, nah yang kita tahu kan, Jem, Cina itu selain produknya murah ataupun harganya murah, kalau misalkan kita nih bekerja sama dengan Cina, itu kan kita bisa mendapatkan harga yang sangat murah dan juga bagaimana cara bekerja yang cepat gitu kan, pengerjaannya cepat tapi harganya murah. Nah, kalau misalkan Tesla, kalaupun misalkan dalam waktu dekat nih Tesla bisa mendapatkan negara ataupun pemasok pengganti yang menggantikan Cina, apakah bisa sebanding dengan Cina atau kerugian apa lagi nih, entah itu dari harga ataupun yang bisa mungkin Tesla dapatkan jika mengganti pasokan tidak lagi menggunakan jasa Cina. Mengalihkan pasokan dari Cina ke negara lain tentu bisa menjadi tantangan besar bagi Tesla. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. 1. Biaya produksi. Cina dikenal dengan biaya produksi yang relatif rendah karena infrastruktur yang matang dan tenaga kerja yang terampil. Jika Tesla beralih ke negara lain dengan biaya produksi yang lebih tinggi, ini bisa meningkatkan biaya keseluruhan. 2. Kualitas dan keahlian.
China memiliki keahlian dan pengalaman dalam memproduksi berbagai komponen, terutama di sektor teknologi dan otomotif. Mencari pemasok pengganti dengan tingkat keahlian yang setara bisa menjadi sulit. 3. Waktu dan efisiensi. China memiliki infrastruktur yang mendukung proses produksi yang cepat dan efisien. Beralih ke negara lain mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk membangun kapasitas produksi yang sebanding. 4. Risiko pasar. Beralih dari China juga bisa memengaruhi hubungan Tesla dengan pasar China, yang merupakan salah satu pasar terbesar untuk kendaraan listrik. Secara keseluruhan, meskipun beralih pasokan bisa menjadi solusi jangka panjang, dalam jangka pendek, Tesla mungkin akan menghadapi biaya yang lebih tinggi dan tantangan lain. Menurut kamu nih ada nggak negara yang potensial menggantikan negara Cina dalam segi keterampilan saja, yang paling mendekati gitu kan kira-kira nih kalau misalkan Tesla pengen beralih, kira-kira negara mana nih? Ada beberapa negara yang memiliki potensi untuk menjadi pengganti China dalam hal keterampilan produksi, terutama di sektor teknologi dan otomotif. Beberapa di antaranya adalah 1. Vietnam. Vietnam telah menjadi pusat manufaktur yang berkembang pesat dengan biaya produksi yang kompetitif dan tenaga kerja yang terampil. Banyak perusahaan global yang telah memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam. 2. India. India juga merupakan pilihan yang menarik. Perusahaan berikutnya, kalau tadi kita udah bahas Tesla dan beberapa kerugian dan kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil oleh Tesla dalam menghadapi krisis ini. Nah, kemudian perusahaan berikutnya ada Walmart. Nah, Walmart juga atau supermarket yang ada di di Texas, Amerika ini harus menyaksikan perubahan 90 derajat. Nah, toko yang sangat membanggakan atau membanggakan produk murahnya. Jadi, teman-teman di Amerika juga ada toko ataupun supermarket yang membanggakan produk murah karena memang menghadirkan produk-produk dari Cina dan salah satunya adalah Walmart ini. Nah, kali ini supermarket tersebut yang selama ini diisi banyak produk Cina seperti barang-barang elektronik China ataupun barang-barang plastik yang seperti saya bilang kan perabotan-perabotan di Amerika sekarang udah mulai dikuasai oleh barang-barang dari Cina, yaitu termasuk produk-produk plastik ataupun produk-produk elektronik. Nah, kemudian toko tersebut ataupun supermarket tersebut kali ini kesulitan mendapatkan barang-barang pasokan yang biasa dijual. Nah, supermarket yang biasanya sibuk ini kini berbalik menjadi sangat sepi. Nah, jadi yang biasanya sangat sibuk, supermarket atau Walmart ini jadi sangat sepi karena dia mengandalkan barang-barang murah gitu kan dan sangat terkenal atas barang-barang murah yang dipasok dari Cina. Karena sekarang udah tidak bisa menghadirkan barang dari China lagi, supermarket tersebut menjadi sangat sepi gitu kan. Kalau misalkan kita biasanya lihat, kalau teman-teman misalkan datang ke salah satu mall atau supermarket, ada yang jualan TV dan lain-lain, penuh banget rak-raknya. Kali ini harus kosong gitu kan, harus kosong. Walmart harus menyaksikan tokonya sangat kosong karena biasanya diisi oleh produk Cina, sementara produk Cinanya tidak bisa dihadirkan. Dan dengan itu juga, karena tokonya yang tadinya ramai jadi sepi, terpaksa Walmart ini harus mengurangi banyak sekali karyawan atau memberlakukan PHK terhadap banyak karyawan. Nah, seperti apa tanggapan kamu, Jom? Itu situasi yang sangat sulit bagi Walmart ya. Mengandalkan produk murah dari Cina yang biasa mengisi rak-rak mereka, sekarang pasokan barang-barang tersebut jadi terganggu. Kalau tidak ada pasokan yang cukup, tentu saja pelanggan yang biasanya berbelanja di Walmart akan kecewa dan beralih ke tempat lain, membuat toko tersebut sepi. Bahkan, dengan keputusan untuk PHK, banyak karyawan, ini bisa semakin memperburuk citra perusahaan di mata publik. Banyak orang mengandalkan Walmart sebagai tempat belanja yang terjangkau. Dan dengan krisis ini, mereka harus mencari cara untuk beradaptasi. Mungkin mereka perlu mencari pasokan alternatif dari negara lain atau beralih ke produk lokal yang lebih mahal, namun lebih stabil. Pergeseran pasar seperti ini tentu membuat perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart terpaksa menghadapi tantangan baru. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Walmart untuk bisa bertahan dalam situasi ini? Kembali lagi ya, kalau untuk mengganti produk gitu kan dengan yang biasa dihadirkan oleh Walmart ini seperti produk-produk Cina.
kita bisa lihat Cina itu sekarang udah mulai punya nama gitu kan, dari produknya udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi, kemudian dari harga itu sangat jauh murah sekali gitu kan. Makanya Walmart ini menjadi salah satu toko yang sangat ramai sekali di salah satu kota yang ada di Amerika, karena ya itu dia menjual produk-produk Cina yang kita tahu sendiri harganya pasti sangat bisa bersaing dan kualitasnya pun sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, kali ini Walmart harus kehilangan itu, dan kalau misalkan Walmart harus mencari penggantinya itu akan sangat sulit. Dan kalau misalkan harus menjual produk-produk lokal, ya bisa saja, hanya saja mungkin tidak akan seramai dulu lagi, bisa aja, tapi butuh waktu untuk memulihkan kondisi ini sampai ya mungkin perang dagang ini berakhir ataupun kerjasama dua negara ini bisa terjalin lagi. Nah, kemudian saya masih punya beberapa perusahaan besar Amerika yang terancam bangkrut atau mengalami banyak sekali kerugian terkait perang dagang antara Cina dan juga Amerika ini. Nah, kemudian ini nih, perusahaan ini kalian pasti tahu, Apple pun salah satu perusahaan besar atau raksasa Amerika kini terancam, sama juga terancam. Apple juga terancam mengalami kerugian yang sangat banyak, terancam bangkrut mungkin ya. Bukan siapa yang nggak kenal iPhone, minimal iPhone lah gitu kan. Kalau kalian nggak tahu Apple ya mungkin kalian minimal tahu yang namanya iPhone. Nah, ternyata produk yang kita bangga-banggakan atas teknologinya ini, atas kekuatan ataupun kualitas, bahkan di luar itu semua, kita merasa kalau iPhone bukan hanya sekedar kebutuhan semata, tapi juga sebagai fashion ya. Orang menggunakan iPhone banyak yang kadang tidak terlalu peduli dengan fitur, kecuali mungkin kamera ya. Biasanya kalau nggak kamera ya fashion itu. Nah, iPhone itu sudah menjadi kebutuhan fashion, bukan hanya kebutuhan soal digitalisasinya. Nah, bahkan iPhone sudah menjadi lambang status sosial setiap orang gitu. Nah, ini yang mengerikan gitu. Nah, tapi juga dan itu semua ternyata diproduksi di Cina. Nah, coba kalian bayangin, semua itu diproduksi di Cina, atau hampir semua komponen Apple dirakit di China, yang mana produk-produknya dulu selalu dipandang sebelah mata. Tapi itu dulu karena kita tahu kalau produk Cina sekarang sudah mulai bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Kita udah tahu lah kualitasnya, saya udah sering gaung-gaungkan itu. Pengguna iPhone di banyak negara kini mulai beralih ke produk Samsung yang terus berkembang. Nah, khususnya emang orang-orang yang bukan menggunakan iPhone hanya sekedar fashion aja, pasti banyak yang beralih ke Samsung pastinya kalau kita berbicaranya kebutuhan gitu kan. Nah, jadi kayak semacam pengusaha-pengusaha ataupun entrepreneur atau siapapun, artis-artis gitu ya, mereka mulai beralih ke Samsung karena yaitu tidak bisa mendapatkan produk iPhone terbaru. Nah, sementara Samsung tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala, Samsung terus berkembang gitu kan. Nah, ini jadi ancaman besar juga nih, bukan hanya skala produksi, tapi ya mereka ketinggalan momen iPhone, ketinggalan momen untuk terus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Nah, terus karena Apple mengalami penurunan produksi akibat kekurangan suku cadang atau pasokan. Nah, jadi karena kan dipasoknya di Cina, dirakit di Cina, suku cadangnya juga banyak dipasok dari Cina. iPhone udah nggak bisa, banyak iPhone yang gagal produksi gitu kan, tidak jadi produksi, atau yang tadinya produksi banyak sekarang harus berkurang karena ya itu tidak ada suku cadang ataupun pasokan dari Cina. Seperti apa tanggapan kamu, Jem? Buat Apple memang sangat terkena dampak dari perang dagang antara Amerika dan China. Sebagai perusahaan besar dengan banyak produksinya yang bergantung pada China, Apple harus menghadapi beberapa tantangan besar. Misalnya, tarif impor yang lebih tinggi membuat biaya produksi meningkat, terutama untuk produk-produk seperti iPhone yang diproduksi di pabrik-pabrik di China. Selain itu, Apple juga menghadapi tekanan untuk mengalihkan sebagian produksi ke negara lain seperti India atau Vietnam untuk mengurangi ketergantungan pada China. Namun, Serino Aisyah memindahkan produksi memerlukan waktu, investasi, dan koordinasi yang rumit.
Jadi meskipun ada upaya untuk diversifikasi, dampaknya tetap terasa. Dengan persaingan yang ketat dan ketidakpastian pasar, Apple mungkin harus membuat keputusan sulit, baik dalam hal harga, pasokan, atau bahkan strategi pasar. Mereka juga harus tetap menjaga kualitas produk yang menjadi ciri mereka, since mereka sambil beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah. Menurut kamu, apakah Apple bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di tengah situasi ini? Kalau kondisi ini terus berlanjut, kemungkinan posisi Apple akan mudah digantikan terutama oleh Samsung ya, dan juga produk-produk China lainnya seperti Huawei. Huawei kita tahu produknya sekarang udah mulai canggih-canggih gitu kan. China terus mengembangkan dari teknologi dan terus mengembangkan banyak fitur ataupun hal-hal menarik yang ditanamkan di Huawei, dan itu bisa menjadi sebuah ancaman nih untuk iPhone kalau misalkan kondisinya terus berjalan seperti ini. Dan untuk saat ini saya rasa yang paling mendekati adalah Samsung. Kita tahu Samsung menjadi pesaing berat iPhone selama ini ya, karena dengan inovasi-inovasi terbarunya Samsung selalu memberikan kejutan nih. Seharusnya kembali lagi kalau iPhone tuh punya fansnya tersendiri gitu, makanya masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Tapi kembali lagi kalau misalkan terus begini, ini akan sangat sulit bagi iPhone itu sendiri. Nah, kali ini saya punya perusahaan berikutnya nih. Setelah Apple, ada juga perusahaan raksasa lainnya nih yang juga terancam bangkrut di China, yaitu Intel. Nah, coba bayangin, siapa coba yang nggak tahu Intel, khususnya untuk pengguna teknologi ya. Permintaan makin banyak, pasokan makin sulit. Nah, karena terputusnya pasokan dari Cina, kekurangan chip menyebar ke seluruh negeri, mengakibatkan komputer ataupun perangkat pribadi mengalami kekurangan pasokan. Contoh Dell dan juga HP yang biasanya ataupun pengguna setia Intel kali ini harus beralih ataupun berpaling ke produsen lain. Coba bayangin, Dell dan juga HP yang itu ibaratkan Dell, HP sama Intel tuh udah kayak udah nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi saat ini karena kondisinya seperti ini, nggak mungkin juga kan mereka nunggu. Jadi terpaksa harus beralih ke produsen lain. Nah, seperti apa tanggapan kamu tentang Intel ini, Jo? Benar banget, kondisi yang terus berlanjut bisa jadi sangat sulit bagi Apple. Terutama dengan adanya pesaing kuat seperti Samsung dan Huawei yang semakin maju dalam teknologi dan inovasi. Banyak orang yang sudah menggunakan iPhone karena faktor fashion atau ekosistem yang tertutup. Tapi kalau harga dan fitur semakin tertinggal, bisa jadi mereka akan berpaling ke brand lain. Lanjut ke Intel, ini masuk yang cukup krusial. Seperti yang kamu bilang, Dell dan HP sudah identik dengan Intel dalam hal prosesor, dan kalau mereka harus beralih ke produsen lain, itu pasti akan mempengaruhi posisi Intel di pasar. Terlebih lagi, pasokan chip yang terganggu ini bukan cuma soal kekurangan barang, tapi juga tentang bagaimana kekuatan ekonomi global berputar. Misalnya, TSMC dan Samsung sebagai produsen chip utama yang juga semakin kuat dan bisa jadi alternatif bagi produsen perangkat seperti Dell dan HP. Intel juga menghadapi tantangan besar karena banyak negara, terutama di Asia, sudah mulai mengurangi ketergantungan mereka pada chip dari Amerika. China misalnya, berusaha mengembangkan teknologi chip lokal agar tidak terlalu bergantung pada perusahaan seperti Intel. Jadi, jika Intel tidak bisa beradaptasi dengan cepat, bisa jadi mereka akan kehilangan pangsa pasar yang sangat besar. Apakah menurutmu Intel masih bisa bangkit dan beradaptasi, atau kondisi ini sudah terlalu berat bagi mereka? Oke, kalau kondisinya nggak berlarut-larut dan Intel langsung gercep nih menghadapi situasi seperti ini, ya bisa saja Intel akan terus bertahan. Nah, tapi kan di sisi lain Cina juga terus dia mengembangkan teknologi seperti ini atau teknologi serupa terus dikembangkan oleh Cina. Nah, itu dia gitu kan. Jadi Cina tuh selain dia pertama jadi produsen, jadi konsumen. Jadi konsumen untuk suatu perusahaan. Kemudian menarik perusahaan tersebut untuk invest ataupun memproduksi barangnya di Cina dengan menawarkan satu harga yang murah, pengerjaan yang cepat, tapi juga sangat
teliti gitu, sangat bagus pengerjaannya, intinya seperti itu. Nah, akhirnya kan banyak nih perusahaan-perusahaan karena konsumennya banyak di sana, ya udahlah bikin cabang di sana, diproduksi di sana dengan tenaga kerja ahli yang sangat baik yang ada di Cina. Nah, di sisi lain Cina juga di situ meniru teknologi yang ada. Nah, terus mengembangkan juga. Nah, pinternya Cina itu seperti itu kan. Nah, sekarang awas, hati-hati Intel nih. Memang kalau kita berbicara, Intel kan sebelum diproduksi di Cina, misalkan Intel juga kan udah bisa nih berjalan dan memproduksi barangnya sendiri. Hati-hati dulu, mungkin Cina tidak seperti sekarang, tapi sekarang hati-hati, teknologi Intel sudah dikuasai juga oleh Cina, dan Cina bisa saja mengembangkan teknologi-teknologi serupa yang lebih canggih. Nah, itu masalahnya, bukan hanya terkait terkait Intel bisa bangkit atau enggak. Yang bisa saja bangkit, cuman mungkin butuh waktu. Nah, kemudian ada perusahaan berikutnya, Jam, yang Intel gak usah ditanggapi ya, Jam. Ada nih perusahaan yang kita kenal sebagai perusahaan fashion, yaitu Nike. Oke, siapa coba di Indonesia yang nggak kenal Nike? Hampir sama seperti iPhone nih, Jam. Jadi benda yang satu ini bukan hanya sekadar kebutuhan, tapi juga sebagai gaya hidup. Kita kan yang tahu nih, kayak misalkan sepatu basket, ya di Indonesia kan dipakainya di mana aja. Mau itu lari, mau itu kemana, nongkrong gitu kan, sepatu basket aja semua. Nah, itu menunjukkan bahwa Nike itu memang udah menjadi fashion gitu kan, bukan hanya sekedar kebutuhannya aja. Nike juga sudah menjadi status sosial gitu kan, karena kita tahu harga sepatu ori khususnya ya, yang diproduksi oleh Nike ini harganya tuh udah, menurut saya pribadi ya udah kurang masuk akal gitu kan, harganya mahal, intinya harganya mahal, dan bisa menjadi atau menunjukkan status sosial setiap orang. Nah, naas Nike pun harus menelan ludah karena 35% bagian dari sepatu mahal ini diproduksi di China. Selain itu, China juga menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi perusahaan Nike. Lebih dari 18% keuntungan disumbang oleh negara China. Seperti yang saya bilang tadi, Jam, kalau Nike itu China itu bukan hanya dia menawarkan kerjasama sebagai produsen ataupun kerjasama di bidang memproduksi ataupun jadi pemasok, tapi juga Cina dia menjadi pasar yang sangat menarik atau menggiurkan bagi beberapa perusahaan besar yang ada di Amerika. Contohnya tadi kan misalkan Tesla, iPhone, nah terus kemudian Intel, dan bahkan sampai sepatu ini China masih menjadi pasar yang sangat menarik untuk Amerika. 18% keuntungan diberikan oleh Cina untuk Nike setiap tahunnya ya. Oke, nah sekarang bahkan untuk produksinya sendiri ya teman-teman. Untuk produksinya sendiri, Cina berperan sangat luar biasa gitu kan, dianggap bahkan Vietnam ataupun Indonesia. Nah, kita kan tahu nih Vietnam ataupun Indonesia juga ikut memproduksi sepatu Nike ini. Dan kalau misalkan Vietnam ataupun Indonesia, kalaupun harus diminta untuk menggantikan China, peran China ya, bukan menggantikan dalam produksinya, tapi peran China misalkan entah itu dari skalanya dan lain-lain, itu dianggap tidak akan mampu gitu kan. Dua negara ini tidak akan mampu menggantikan peran China dalam memproduksi ataupun menjadi pasar yang menarik bagi Nike ini sendiri. Nah, tidak bisa menggantikan posisi untuk memproduksinya atau menjadi pasar yang empuk bagi Nike. Jam, nah selama perang dagang ini berlaku, kira-kira berapa nih kerugian yang dialami oleh Nike? Saya pengen kamu riset, Jam. Nike memang sangat bergantung pada China, baik sebagai pusat produksi maupun pasar utama. Perang dagang antara AS dan China telah mengaruhi Nike dalam beberapa cara. Misalnya, pada 2018, Nike mengalihkan sebagian produksi ke Indonesia untuk mengurangi dampak tarif impor. Namun, meskipun ada tantangan, Nike berhasil meningkatkan penjualannya. Pada kuartal yang berakhir 30 November 2018, pendapatan Nike mencapai 9,4 miliar dolar AS, naik 10% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Oke, siaplah, mungkin itu informasi yang diberikan si Jam meskipun sebenarnya agak kurang nyambung ya. Oke, kita langsung aja beralih ke perusahaan berikutnya. Ada, wow, ini nih Boeing.
Kalian tahu kan Boeing, pesawat terbang yang sangat dikenal di Amerika. Perusahaan raksasa sekelas Boeing harus terkena dampak akibat perang tarif ini, gitu kan. Luar biasa nggak? Gitu kan. Boeing raksasa Amerika nih, raksasa perusahaan Amerika, pesawat terbang harus terkena dampak karena akibat perang dagang ini. Nah, kemudian ternyata Tiongkok berperan dalam keuntungan yang didapat oleh Boeing. Tiongkok membeli pesawat sebanyak kurang lebih 200 unit setiap tahunnya dan memberikan keuntungan sekitar 25% untuk perusahaan tersebut. 25% dapat dari Cina aja gitu kan, 200 unit per tahun. Nah, sekarang ya mau nggak mau harus berhenti gitu, karena kan diputusnya kerjasama dagang nih antara Amerika dan juga China ini. Oke, anggaplah produsen sayap pesawat gitu kan, ataupun hal seperti itu tidak seurgent seperti iPhone ataupun Intel dan juga Tesla gitu kan. Misalkan ya nggak sebesar ataupun nggak sesulit, anggap saja nggak sesulit mencari produsen lain seperti Tesla, iPhone ataupun Nike. Terkait kan kalau misalkan kayak komponen-komponen kecil, Cina memang terkenal gesitnya gitu kan. Nah, kalau misalkan ini kan komponen besar, mungkin saja kembali lagi misalkan Boeing bisa menemukan produsen lain dalam waktu dekat. Tapi coba bayangin 25% keuntungannya. Mereka harus kehilangan 25% keuntungan setiap tahun yang diberikan oleh China. 200 unit per tahun, coba kalian bayangin. Oke, negara mana ya coba yang bisa membeli pesawat sebanyak itu setiap tahunnya? Nah, buktinya Boeing mengalami kerugian hingga 25 miliar dolar hanya di kuartal pertama saja. Nah, dan memberlakukan PHK hingga ribuan karyawannya di PHK. Dulu Boeing itu memproduksi kurang lebih sampai 50 unit per bulannya. Per bulan memproduksi 50 unit. Saat ini Boeing hanya mampu memproduksi 30 unit per bulannya. Coba bayangin. Bilang 20 unit per bulan. Raksasa harus terkena imbas karena perang dagang ini. Oke, Jam, ada yang mau kamu tanggapi nggak terkait Boeing ini? Singkat saja, Jam. Maaf. Oke, siap. Oke, teman-teman, si Jam lagi ada masalah. Kita langsung aja nih ke perusahaan terakhir. Nanti kita ngobrol lagi sama si Jam. Nah, GM SUV dan juga truk kebanggaan Amerika. Nah, kalian pasti tahu ya, GM tuh truk-truk besar ataupun SUV besar gitu kan di Amerika. Terkenal GM. Di Indonesia juga banyak ya kalau nggak salah GM ya. Cuman bukan mobil-mobil yang gede-gede banget gitu kan. Nah, SUV dan truk kebanggaan Amerika ini terkena imbasnya juga nih. Sama, SUV ini ataupun perusahaan mobil ini juga terkena imbasnya, mobil ya. Terkena imbasnya dari perang dagang yang berlaku antara Cina dan juga Amerika. Nah, mereka kehilangan pasokan kelistrikan dan juga jok yang biasa diperoleh dari perusahaan Cina. Kelistrikannya di stop, padahal kelistrikan doang. Tapi ya tetap dampak gitu kan. Jok doang gitu kan. Joknya diproduksi di Cina. Ya stop juga karena terputusnya kerjasama dagang antara kedua negara ini. Nah, dan hasilnya adalah segunung kendaraan tidak ditinggalkan dan tidak berlanjut operasi karena ya itu tidak bisa dijual karena tidak bisa lanjut operasi dan numpuklah kendaraan-kendaraan yang belum selesai. Nah, itu adalah 7 perusahaan raksasa Amerika yang terkena dampak akibat perang dagang ataupun perang tarif antara Amerika dan juga China. Nah, terus apakah Amerika itu sendiri terkena imbasnya? Ya, sangat terkena. China gimana? China pun sama. Apakah Amerika akan bangkrut? Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Bisa saja sebenarnya bukan bangkrut ya, tapi kita berbicara konteksnya tuh antara Cina dan Amerika ya. Apakah Amerika akan tersalip oleh Cina gitu kan? Ya mungkin gitu kan. Tapi kalau berbicara bangkrut, ini bisa menjadi petaka dunia gitu kan. Kalau misalkan Cina sampai bangkrut, ini akan bisa menjadi kalau misalkan Amerika bangkrut, ini bisa menjadi petaka untuk dunia gitu kan, untuk semua negara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini akan sangat menarik. Tapi kita akan bahas di video berikutnya. Kenapa Cina atau Amerika bisa berbahaya kalau misalkan Amerika sampai bangkrut.
Nah, kalian pasti penasaran dan kita akan bahas video ini di pembahasannya di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nongkrong sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok dan juga tonton video kita yang lainnya. Saya Deddy Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.